Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah MPS yang pembahasannya kita akan fokuskan kepada pendekatan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptifnya sudah kita bahas kemarin dalam pertemuan sebelumnya dan sudah kita pelajari. Untuk pendekatan lebih dalamnya lagi terkait metode deskriptif ini kita akan lakukan pada hari ini. Sebelum kita belajar adalah kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mempelajari yang berhubungan dengan metode penelitian yang sering dipakai di prodi kita, dan pada saat ini kita tahu bahwa yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa di prodi kita itu adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini, sebagaimana yang kita pelajari kemarin, dia adalah sebuah metode yang kita bisa artikan kalau metode itu adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan informasi atau melakukan investigasi terkait dengan permasalahan yang ditemukan pada satu konsep. Jadi metode penelitian deskriptif itu merupakan sebuah bentuk metode penelitian yang biasa kita dengar dan kita lihat setelah kita pelajari, yang merupakan langkah kalau meneliti sesuatu yang berhubungan dengan konsep, dan konsep ini kita cari informasi dan data yang berkaitan dengan konsep tersebut, maka langkah dan cara untuk mencarinya adalah menggunakan metode penelitian. Salah satunya pada hari ini kita gunakan metode penelitian deskriptif. Nah, deskriptif ini adalah bagian dari metode penelitian yang bisa kita saksikan sering digunakan di prodi kita, yaitu dari 3 metode yang kita gunakan selama ini yang kita kaitkan dengan penerapan sebuah metode yang berhubungan dengan waktu, maka dari mulai historis, deskriptif, dan eksperimen kita menggunakan metode deskriptif. Ada 2 metode yang kita pakai dalam penelitian deskripsi kita yang kita temukan, yaitu metode penelitiannya dan metode pengolahan datanya. Nah, deskriptif ini adalah bagian dari metode penelitian. Nah, kita fokus hari ini kepada metode penelitian terkait dengan deskriptif. Apa yang dimaksud dengan metode deskriptif? Nazir menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah satu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang ini. Jadi fokus penelitian kita itu adalah pada saat sekarang ini. Nah, sekarang ini sampai di mana batas waktunya, itu kita sudah pelajari kemarin. Pada saat sekarang ini mungkin orang masih ingat tahun lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu, tapi setelah itu mungkin dia lupa. Maka ketika dia lupa, itulah batas dari metode deskriptif. Dan ketika dia sudah lupa dan membutuhkan bantuan untuk ingatan, maka kita menggunakan adalah metode historis. Nah, kita lanjutkan. Jenis-jenis dari metode deskriptif ini adalah menurut Kusmiadi dan Sugiarto itu terdiri dari studi kasus, ada studi dampak atau studi tidak lanjut, ada survei, ada studi hubungan atau korelasi, dan ada studi strategi pengembangan. Kemudian Rikunto juga menjelaskan bahwa penelitian deskriptif ini punya pendekatan, yaitu penelitian survei, penelitian kasus atau case studies, penelitian perkembangan atau development studies, penelitian tindak lanjut atau follow up studies, dan analisis dokumen atau documentary analysis, serta penelitian korelasi atau correlational studies. Jadi di prodi kita menggunakan beberapa pendekatan yang sudah digambarkan para ahli di atas. Yang paling sering dan paling mudah digunakan oleh mahasiswa itu adalah yang berhubungan dengan studi kasus, survei, korelasi, dan komparasi.
Dalam penjelasan ini saya tidak akan berpanjang lebar yang menjelaskan terkait dengan satu-satu studi ini, namun pendekatan dari penelitian deskriptif ini, namun nanti ini akan menjadi sebuah tugas bagi mahasiswa untuk pada pekan ini mereka membuat sebuah makalah yang dipaparkan secara online dan diberikan videonya dalam bentuk link YouTube kepada WA atau e-learning yang sudah kita miliki. Namun sebelum itu saya akan berikan gambaran sedikit yang berhubungan dengan apa yang dimaksud dengan pendekatan studi kasus. Jadi Anda bisa melihat seperti apa sebenarnya penelitian studi kasus atau pendekatan studi kasus yang dipakai selama ini. Jadi pendekatan studi kasus ini kita perhatikan kepada konsep atau variabel yang diteliti, dan variabel atau konsep yang diteliti ini biasanya dia bersifat kualitatif, kemudian dia tidak banyak dan tidak lebar atau tidak melebar, tetapi dia dalam dan tuntas. Kemudian pada penelitian survei kita melihat konsep dan variabel yang dimilikinya itu sangat banyak dan sangat luas, tetapi tidak dalam. Dan ini seperti gambaran sebuah piring ceper. Dan kalau kita ikuti survei-survei yang pernah dilakukan dalam survei politik di sekitar kita selama ini, kita bisa menyaksikan bahwa pertanyaan itu banyak sekali variabel dan konsep yang kita dapati, tetapi tidak mendalam. Satu-satu sangat singkat dan terpisah-pisah. Kemudian korelasi, dia melihat ada dua konsep atau variabel yang coba dikaitkan atau dilihat hubungan di antara kedua variabel itu. Nah, kemudian studi yang berhubungan dengan studi deskriptif yang berhubungan dengan komparasi, berarti di sini kita melihat ada dua konsep atau variabel yang coba untuk dikomparasikan atau dilihat perbandingannya antara satu variabel dengan variabel yang lain dan dicarilah hasil atau dalam penelitiannya. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang bisa kalian pilih satu di antara pendekatan ini untuk dijelaskan sebagai bentuk dari tugas kita dalam metode penelitian sosial pada hari ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan pendekatan deskriptif yang kita fokuskan kepada studi kasus, survei, korelasi, dan komparasi. Inti penjelasan ini harus kalian muat dalam bentuk video YouTube dengan link yang disampaikan kepada e-learning atau WA kita nanti setelah selesai dalam pekan ini. Allah a'lam bishawab, kita tutup kuliah kita pada hari ini dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.